Halo Pak Alex, selamat datang di video kelompok kami. Di sini saya Rinaldi Rahman akan mewakili dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari tugas sesi 17. Jadi kelompok kami ini ada Andreas, ada Ivan, ada Siddhartha, ada Gita, ada Novelo, dan Giovanni. Dan di sini saya mewakili untuk menjawab pertanyaan tugas dari sesi 17. Pertanyaan pertama itu, apakah epikureanisme itu sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer dan juga mengapa? Jadi epikureanisme itu adalah sistem yang filsafat juga yang didasarkan pada ajaran Epikuros dan didirikan pada sekitar 370 Masehi sebelumnya. Epikuros itu orang yang materialis atau mengikuti jejak demokratis. Materialismenya itu membuat menentang tahayul dan campur tangan para dewa juga. Dan seperti halnya Aristippus, Epikuros itu percaya dengan kenikmatan itu dengan baik. Namun cara untuk mencapainya juga dengan hidup sederhana juga dan memperoleh atau mendapat pengetahuan mengenai cara kerja dunia dan batas-batas seseorang hidup. Ya, ini membuat seseorang cara kerjanya itu merasakan kedamaian dan kebebasan dari rasa cemas, takut, dan serta hilang rasa sakitnya juga, merasakan kedamaian juga dan kenikmatan. Dan perasaan tersebut dibutuhkan juga untuk juga mencapai kebahagiaan atau kenikmatan itu dalam bentuk-bentuk tersebut. Dan epikureanisme ini mirip dengan hedonisme, namun bisa juga dibilang berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya itu nomor 2, apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat dan mengapa juga? Sejauh ini menurut saya Epicurus menyatakan juga kenikmatan itu salah satu kebaikan intrinsik. Konsepnya itu tentang juga tidak ada rasanya cemas dan takut juga, dan tidak ada rasa sakit juga, dan itu sebagai kenikmatan dan pembelaan dalam terhadap kehidupan juga, sederhana juga, dan membuat berbeda dengan hedonisme, seperti apa yang kata hedonisme itu yang kita pikirkan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu, rasa takut akan mati tentu tidak nikmat. Apakah cara Epikuros untuk mengatasi ketakutan itu dengan merenungkankah keabadian jiwa? Dan jelaskan juga. Menurut saya itu Epikuros mengatasi ketakutan itu ya caranya itu dengan meditasi. Epikuros itu mengajarkan juga meditasi itu atas dari mortalitas dan jiwa yang lahir dan tumbuh juga seperti dan mati bersama juga. Yang pasti apa yang kita dimaksud di sini itu juga dengan kata meditasi itu seperti bukan juga ya seperti mengolah batin dan kesunyian juga. Namun melibatkan perilaku, pikiran, emosi, dan kebutuhan kehidupan juga. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 4. Berilah sebuah kritik atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Jadi pertanyaan nomor 4 itu saya jawab dengan menurut saya itu konsumerisme itu tidak cocok juga dengan ajaran Epikuros. Karena secara pengertian Epikuros itu kenikmatan yang lebih merujuk atau kesenangan rohani bukan duniawi. Lalu Epikuros itu bilang bukan hal duniawi seperti makan atau barang-barang yang bikin senang atau apa yang membuat kita senang dan membuat hidup itu lebih nikmat dan senang adalah kewaspadaan yang memeriksa sebuah pilihan dan penghindaran juga, yang menyingkirkan sia-sia dari mana berakar
sebagian besar kehidupan mengacaukan jiwa juga. Jadi para konsumerisme itu saran untuk bisa membiasakan diri juga dalam kehidupan kita, dalam kebutuhan juga, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dengan sesuai dan tidak berlebihan juga. Bisa juga dibilang itu sederhana juga. Itu adalah cara-cara juga untuk menyesuaikan juga dalam kebutuhan, kesehatan, dan kenikmatan kita jadi manusia.